bahagia. Makhluk termasuk kita semua yang kelihatan dan makhluk yang tidak kelihatan. Ada makhluk berupa binatang, ada makhluk berupa tanaman, bahkan ada makhluk yang hidup yang kelihatan, yaitu kita semua manusia, dan ada yang tidak kelihatan dengan segala wujudnya. Apalagi di tanah Nusantara, Jawa Dwipa, percaya atau tidak percaya, ada dua makhluk yang sedang menguasai bumi Nusantara, Jawa Dwipa ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Selebihnya dikembalikan kepada masing-masing. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, khususnya yang punya hajat, yang terhormat Bapak Hasan dan tim yang berkesempatan hadir, khususnya Bapak Ahmad, Pak Badar, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sahabat, saudara sekalian, para wakil rakyat dalam wadah Dewan Perwakilan Pemberdayaan yang saat ini dan sejak proses konstitusi berlangsung dapat bertindak untuk dan atas nama DPR RI dan MPR RI, khususnya bagi rakyat yang melakukan tindakan hukum register, dan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sepanjang tidak ada keberatan dari para wakil rakyat hasil penghitungan suara pada pemilu tanggal 9 April 2014, dan sampai hari ini secara sah menurut hukum tidak ada bukti keberatan. Khususnya dalam hal ini yang terhormat, tak panggil bapak belum nikah, ya, tak panggil abang lebih tua saya, tak panggil nama langsung bisa tidak menghormati, ya, tak panggil dek kodar, udah, karena panggilannya tidak repot. Saya panggil abang, saya lebih tua, anak saya 4. Tapi dalam ketatanegaraan harusnya dipanggil bapak, Bapak Kodaruddin. Sebutan penghormatan dalam jabatan. Sebenarnya ada wakil rakyat yang lama ini, terus kemudian ada semacam pergantian. Tapi saya memahami ini masalah konstitusi, khusus Pak Wiwit, karena beliau ini konstitusi sudah terbuka. Ini saya berbicara ini kata per kata ini dalam kesadaran. Bapak Wiwit ini tidak bisa melakukan satu tindakan semacam deklarasi HAM dan kedaulatan menyangkut posisi beliau yang secara hukum masih dalam naungan wadah hukum Partai Golkar, dan dalam hal ini tidak boleh dipisah-pisahkan, didikotomikan. Ini nanti akan ada pembauran. Hal yang sama yang pegawai negeri yang register tidak serta-merta. Mari satu kasus per kasus itu nanti didiskusikan sesuai dan sebatas kebutuhan. Dalam hal ini saya hormati Bapak Wiwit, beliau jerih payahnya, sumbangannya kepada bangsa dan negara, baik sebagai anggota dewan di Kabupaten Wonogiri setempat
maupun sumbangannya terhadap membangun bangsa dan negara melalui pemberdayaan ini tidak bisa dibayar dengan nilai rupiah. Kebaikan-kebaikan yang jenengan semua sampaikan ini, yang saya lakukan ini sudah tidak bisa dinilai dengan materi, hanya bisa dinilai dengan saling mengaku. Bapak Wiwit satu-satunya sosok yang bertindak secara konstitusi di atas dua hukum. Padahal sebenarnya hanya ada satu hukum, tapi keadaan yang kemudian membuat Pak Wiwit ini mensikapi harus dengan hati-hati, dan semua kembali kepada beliau, dan beliau telah mengambil satu langkah yang bagi saya sampai detik ini pas bagi saya, dan tidak mudah mengambil sikap. Nanti beliau bisa cerita soal ini. Bahkan pada saat Pak Ahmad itu menyampaikan, saya bilang gini, Pak Ahmad loh, Pak Wiwit jangan sampai meninggalkan. Semacam ada lagi si Fulan di sini, Bapak Fulan datang pada saya bilang, saya mau mengundurkan dari kesatuan. Saya bilang, jangan mengundurkan dari kesatuan, dan tidak perlu menandatangani deklarasi HAM. Deklarasi HAM hanya untuk perlindungan yang tidak ketemu jalan. Kalau di kesatuan itu misalnya diminta oleh pimpinan memilih kesatuan atau memilih pemberdayaan, pilihlah kesatuan. Ada masanya nanti bertemu. Perjuangan ini masih panjang. Kalau Pak Wiwit sampai diberikan satu pilihan, harus memilih Golkar, ini kan hanya relasi perjuangan kita. Jangan sampai mati suri sebelum berkembang, kan gitu Pak Wiwit. Nah itu nanti otoritas kedaulatan masing-masing. Kita jangan sampai sempit wawasan, sempit pikiran, dan sempit bertindak. Kita paham. Bahkan dengan posisi beliau semacam Pak Wiwit dan lain-lain yang tadi saya sebutkan satu persatu, nanti tak cukup waktunya, maka pembinaan masyarakat bisa semakin meluas. Beberapa waktu yang lalu Pak Dedi sempat menghadirkan anggota dewan dari mana ini? Rio atau Jambi, dari Demokrat, lupa saya. Wah, Bu Santi. Turun bagus. Itu ada anggota dewan. Saya sampaikan hal yang sama. Jangan serta-merta membela koperasi Indonesia. Belalah rakyat, bangsa dan negara. Apabila koperasi Indonesia secara hukum tidak sah menurut hukum, tetapi rakyat membutuhkan, wajib bagi siapa saja untuk memperjuangkan agar mendapatkan payung hukum. Apalagi telah sah menurut hukum, tidak boleh siapa saja itu melecehkan hukum negara Republik Indonesia dengan hadirnya koperasi Indonesia. Sepanjang koperasi itu dikehendaki rakyat dan nyata-nyata memberi perlindungan, ini hukum. Tapi jangan membela koperasi. Bahkan ini perlu dikritisi sampai pengadilan Mahkamah Negara pun, sampai Presiden Republik Indonesia sekalipun, ini negara demokrasi, ya, itu tidak boleh serta-merta kritisi, sikapi dengan bijaksana. Itu waktu itu saya sampaikan kepada anggota dewan dari fraksi Demokrat. Dan jika ada satu panggilan dari pimpinan memilih Demokrat atau pemberdayaan, yang pilih Demokrat. Nanti ada saatnya, ada masanya. Perjuangan ini masih panjang. Tetapi kalau bicara perjuangan, maka ya sepanjang kehidupan itu sendiri. Tetapi hasil-hasil dari perjuangan yang bisa mendamaikan, memberikan solusi dari rakyat, sebenarnya pada waktu yang tidak terlalu lama, dalam ukuran kehidupan itu sendiri.
Bun, saya tak masuk bawah lagi. Saya sampaikan bapak-bapak ibu sekalian, termasuk ini di sebelah saya ada Pak Sunari, nanti ini panel, nanti saya berikan kesempatan untuk semuanya, Pak Wiwit, Pak Botan, ini pada kita semua. Jadi secara hukum hari ini saya sampaikan bisa bertindak atas nama pembina Pandawa Institute. Sekaligus saya bisa mengatakan statement-statement saya ini juga sebagai Presiden Republik Indonesia. Baru sekarang saya menyampaikan secara formal dalam jabatan Presiden Republik Indonesia. Penjelasan tentang Presiden. Penjelasan tentang Presiden. Sepanjang Bapak Ibu Saudara membatalkan pilihan terhadap saya, disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Pemberdayaan, juga dibatalkan dalam jabatan sebagai Presiden, maka saya pastikan saya tunduk dan patuh, dan saya tidak akan menandatangani satu lembar pun dalam jabatan Presiden Republik Indonesia, Kepala Negara Republik Indonesia, dan Hakim memutus perkara. Maka Bapak Ibu sekalian mempunyai hak mutlak untuk mengusulkan, menyampaikan, merubah dokumen dan lain sebagainya menurut hukum. Dan silakan dibatalkan putusan-putusan itu. Sepanjang para wakil rakyat DPR RI, anggota MPR RI hasil penghitungan suara yang dalam hal ini tidak sah bertindak atas nama DPR RI dan MPR RI sebelum melibatkan wakil rakyat dari hasil aspirasi politik yang saat ini jumlahnya 9 orang, berbeda pendapat dengan saya. Ini hukum. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara akan saya ikut-ikutkan dalam kegiatan dan tindakan saya. Saya uraikan lagi masalah Presiden. Sudah. Ini agak formal sedikit. Agak formal. Jadi Presiden ini saya tidak pernah mengaku-ngaku diri saya dalam jabatan Presiden. Saya tidak pernah mengaku-ngaku diri saya dalam jabatan Presiden. Saya tidak pernah mengangkat, melantik, menetapkan, mengesahkan diri saya sendiri dalam jabatan Presiden. Adapun jabatan Presiden ini sah. Yang pertama, saya pribadi, baik selaku rakyat yang berdaulat maupun sistem pemberdayaan, telah melakukan klarifikasi kepada yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo dan seluruh pihak yang terkait saat berakhirnya pemilu 9 April 2014 dengan segala akibat hukumnya, khususnya surat nomor 44 pemberdayaan tanggal 16 September 2014. Ini yang pertama, klarifikasi terakhir kepada Bapak Insinyur Joko Widodo 16 September 2014, yaitu DKPP dan Mahkamah Konstitusi belum menyidangkan perkara yang diajukan oleh diri saya dan pemberdayaan atas keabsahan beliau dalam jabatan atau dalam pencalonan presiden. Bukan hanya Pak Jokowi, Bapak Jokowi, tetapi juga seluruh lembaga negara yang terkait. Dan klarifikasi ini berlanjut terakhir surat tanggal 1 Desember, surat tanggal 11 Desember, dan surat tanggal 5 Juli 2016. Sewaktu-waktu menurut hukum dibenarkan dan sah, dan Bapak Insinyur Joko Widodo berkenan menerima mandat dari saya
di mana saya sekarang ini sedang melaksanakan dan menerima mandat sesuai kemampuan saya, yaitu dari Bapak Ibu sekalian yang register, yang pada pokok intinya menghendaki perubahan sistem ekonomi, sistem penegakan hukum yang lebih adil kepada masyarakat, tidak dirugikan, dan sistem ekonomi. Maka sewaktu-waktu akan saya limpahkan mandat ini kepada Bapak Insinyur Joko Widodo, dan saya siap melepaskan dalam jabatan apapun demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI. Tema saya bukan tema jabatan, tapi tema saya adalah persoalan masyarakat yang dimandatkan dalam map-map itu selesai. Siapapun itu, mau difasilitasi Panglima TNI, mau difasilitasi oleh DPR RI, MPR RI, selama menurut hukum sah, mau mekanisme apapun, kapanpun, maka saya secara kesatria akan melimpahkan mandat ini kepada siapa saja yang dikehendaki menurut hukum, termasuk kepada Bapak Insinyur Joko Widodo dalam satu paket penyelesaian map-map yang dimandatkan oleh rakyat ini, berupa pelunasan hutang dan review atas ketidakadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. Hanya ada dua tema: pelunasan hutang piutang, yaitu pindah sistem ekonomi, hidup berkoperasi sesuai dengan pasal 33, dan review ketidakadilan atas penegakan hukum dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Satu paket, maka akan saya limpahkan map-map yang sudah dicecer di ruangan bawah ibu kepada siapa saja yang dikehendaki menurut hukum, khususnya kepada Bapak Insinyur Joko Widodo. Dalam hal ini saya sampaikan, tidak sedang terjadi sengketa dan konflik apapun antara diri saya dengan Bapak Insinyur Joko Widodo dan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia ini. Walaupun berdasarkan klarifikasi itu, Bapak Insinyur Joko Widodo dan para pihak terkait itu tidak ada keberatan dengan diwujudkan tidak ada balasan. Namun demikian sewaktu-waktu, sewaktu menghendaki untuk menerima mandat ini, maka jam berapapun akan saya limpahkan. Dan saat itu, jika persyaratannya itu mewajibkan dalam jabatan ini pun, itu saya mandatkan, saya limpahkan, maka saya limpahkan sewaktu-waktu. Makanya saya sering cerita, saya telah menyiapkan 1 lembar surat, isinya semacam ini, yang bertanda tangan di bawah ini nama Mujais, TPS saya tulis. Dengan ini menyatakan mencabut aspirasi politik dengan suatu sebab tidak ada masyarakat rakyat yang membutuhkan. Selain dan selebihnya saya serahkan kembali kepada mekanisme hukum yang dikehendaki oleh masyarakat berdasarkan hasil pemilu, yaitu sepanjang Bapak Ibu Saudara-saudari dan DPP itu tidak membutuhkan, maka saya tinggal melayangkan surat ini kepada KPU dan seluruh lembaga negara yang terkait, sehingga saya tidak termasuk orang yang membuat kisruh di negeri ini. Ini ya, ini. Yang kedua, saya dipilih secara langsung oleh rakyat berdasarkan tindakan hukum register dan deklarasi HAM dan kedaulatan. Maka deklarasi HAM dan kedaulatan ini pun dinamis. Setiap orang itu tidak harus seperti itu deklarasinya, sesuai kebutuhan. Yang penting hidupnya ini selamat. Misalnya kayak Pak Lurah, Pak SDM. Apabila deklarasi ini ternyata menurut hukum benturan dengan posisi beliau sebagai kepala desa, maka sepanjang urusannya itu selesai tanpa deklarasi, tidak perlu deklarasi. Tapi jika mewajibkan deklarasi dan perlu disesuaikan dengan keadaan hukumnya, maka sejumlah item dalam deklarasi itu wajib disesuaikan sesuai yang dialami oleh Pak SDM. Demikian juga seluruh yang register.
Jadi tindakan deklarasi HAM dan kedaulatan itu disesuaikan kepada hukumnya masing-masing. Sepanjang rakyat yang register dan deklarasi HAM itu isinya mencabut mandat kepada saya dalam jabatan presiden, maka sewaktu-waktu akan saya umumkan bahwa jabatan presiden telah batal demi hukum. Dan saat aspirasi politik tidak dibutuhkan, maka saya telah menyiapkan satu lembar kertas pernyataan agar tidak menimbulkan konflik hukum. Yang ketiga, saya ditetapkan dan disahkan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Pemberdayaan dan Fraksi Utusan Pemberdayaan MPR RI, yang dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama DPR RI dan MPR RI sebagaimana surat tanggal 8 November 2016 nomor 34 yang disampaikan kepada DPR RI untuk menjawab surat dari DPR RI kemarin, khususnya bagi rakyat yang melakukan tindakan hukum register, dan sepanjang tidak ada keberatan dari wakil rakyat hasil penghitungan suara, maka penetapan dan pengesahan dari DPP itu sah mengikat segenap bangsa ini dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi sepanjang DPP juga tidak membatalkan penetapan diri saya dalam jabatan presiden, maka saya punya kewajiban, bukan karena saya ingin jadi presiden. Sepanjang register dan deklarasi HAM tidak dicabut mandatnya kepada saya, menurut hukum saya punya kewajiban untuk menandatangani dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hukum. Itu masalahnya di situ. Jadi masalahnya menimbulkan tanggung jawab dan kewajiban. Jika tidak saya tandatangani dokumen-dokumen itu, maka saya jadi melawan hukum. Maka saya tandatangani dokumen-dokumen itu tanpa meminta imbalan Rp1 pun. Adapun uang yang Bapak Ibu Saudara itu catatkan di Koperasi Indonesia itu dalam rangka diatur supaya pergerakan, perlindungan masyarakat dan segala hal yang dibutuhkan untuk pembiayaan itu bisa berjalan lancar. Yang sampai sekarang masih ada kas pada kisaran 800 sampai 1 miliar. Setelah keluar sekitar 7 miliar rupiah pengeluaran juga. Itu menurut laporan dari bagian eksekutif. Jadi sepanjang Bapak Insinyur Joko Widodo, yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo dan para pihak yang terkait belum memberikan balasan tentang pelimpahan mandat penyelesaian atas map-map yang Bapak Ibu sampaikan terkait dengan pelunasan hutang, yaitu menginginkan perubahan sistem ekonomi sesuai dengan pasal 33, tentang review ketidakadilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. Belum ada kesiapan dari beliau dan para pihak terkait, maka saya tidak punya alasan hukum untuk meletakkan jabatan presiden. Yang kedua, sepanjang Bapak Ibu Saudara tidak mencabut mandatnya kepada saya sebagaimana register dan deklarasi HAM, saya pun tidak punya alasan hukum untuk meletakkan jabatan presiden, kecuali sebatas melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban sebatas kemampuan yang saya miliki. Soal situasi kenegaraan belum mengakui, itu urusan suara, juga belum menyampaikan putusan yang sah menurut hukum, dan atau Dewan Perwakilan Pemberdayaan belum mengambil dan meralat putusannya, maka saya tidak punya alasan hukum untuk meletakkan jabatan presiden. Dan dalam hal ini saya tidak pernah mengaku-ngaku presiden, dan sewaktu-waktu oleh hukum apapun, maka saya siap bertemu dengan siapapun untuk menyampaikan mandat rakyat, keinginannya atas perubahan ekonomi sesuai pasal 33, dan review penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman yang adil bagi rakyat, tidak ada hak rakyat yang dirugikan, dan dikembalikan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pemerintahan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Khususnya seluruh penyelenggaraan itu berdasarkan ketuhanan.
mengelola uang rupiah berdasarkan ketuhanan, tanah berdasarkan ketuhanan, penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman berdasarkan ketuhanan, demokrasi yang bertahap berdasarkan ketuhanan. Sepanjang itu terjadi, maka bangsa ini telah pulih dari kesengsaraan penjajahan selama ini, menjadi yang berdaulat merdeka penuh karena telah kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, khususnya kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini prinsip hukum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, namun saya menyadari bahwa seluruh infrastruktur negara masih dalam kekuasaan dan kewenangan secara de facto yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo dan seluruh pihak yang terkait, sebagaimana Bapak Ibu sekalian saksikan sampai hari ini. Dan itu pun dikehendaki oleh masyarakat melalui hasil pemilu, pada posisi masyarakat tidak memahami secara hukum seperti apa, sehingga kemudian yang terpenting adalah dialog. Yang terpenting dialog. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu penjelasan dari saya secara resmi. Barangkali suatu ketika itu dibutuhkan penjelasan ini, tidak perlu bertanya kepada saya, utuh. Makanya siapa yang tadi mau merekam silakan direkam. Coba di saya baru sekarang tampil, bisa diliput, bisa direkam seutuhnya, bahkan bisa disebarluaskan kalau yang mau menyebarluaskan. Tetapi saya tidak memerintahkan menyebarluaskan. Barangkali suatu ketika ramai-ramai ada wartawan ingin tahu jawaban saya, cukup diputarkan jawaban saya ini. Karena saya tidak mau berhubungan dengan siapapun karena menimbulkan peluang untuk disalahpahami. Adanya negosiasi apapun, saya tidak punya negosiasi apapun. Kepentingan saya adalah kedaulatan hukum negara Republik Indonesia kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, khususnya ketuhanan yang Maha Esa, khususnya lagi kehendak rakyat yang menghendaki perubahan sistem pemerintahan, yaitu perubahan ekonomi, kembalikan kepada sistem koperasi dan penegakan hukum kekuasaan kehakiman yang berlaku adil bagi rakyat, yang berkedaulatan rakyat, ini bisa dilaksanakan di bumi Nusantara ini. Itu kepentingan saya dan tidak ada kepentingan. Jadi nanti kalau saya ketemu dengan para pihak, berpotensi saya ini dituduh main mata, negosiasi, penyuapan dan lain sebagainya, maka biarlah saya seperti burung perkutut, yang penting manggung, nggak boleh keluar dari sarangnya, karena bisa diterkam harimau. Biarkan saya bekerja, biarkan lembaga eksekutif bekerja menerbitkan dokumen. Jenengan semua sebagai pertahanan inti demokrasi, rakyat itu sendiri yang berdaulat bersama wakilnya, silakan. Bagi siapa saja yang meremehkan tindakan kedaulatan penjenengan, jangan terima. Tapi sepenuhnya saya kembali, jangan terima ini bukan perintah, bukan perintah. Untuk penuh, menurut jenengan melakukan satu tindakan register menimbulkan dampak hukum, ada peremehan, terima atau tidak, saya kembalikan kepada penjenengan. Karena saya tidak boleh berlaku tidak adil, baik yang register maupun yang tidak register. Jadi mohon yang register pun ditingkatkan pemahamannya tentang langkah-langkah hukum register. Kemarin dalam pertemuan dengan lembaga eksekutif yang sekarang dipimpin secara kolektif kolegial, yaitu Saudara Afif, Saudara Anam, Saudara Parul Supardi, Saudara Yogi Arbawiguna, Saudara Aulio sebagai mitra eksekutif untuk konsultan pembangunan. Saya sampaikan ini tinggal 2 surat yang perlu diluncurkan, yaitu surat termasuk kepada Pak Guyuban, yaitu surat kepada MPR RI dan surat ke Menteri Keuangan.
atas mekanisme pencairan yang sekarang lagi disusun draftnya oleh eksekutif, dan jika sudah jadi silakan lembaga legislatif mengambil putusan untuk dikirim atau tidak dan disebarluaskan kepada masyarakat baik yang register maupun yang tidak register untuk mendapatkan penjelasan tentang mekanisme real tentang penukaran uang rupiah Bank Indonesia dengan uang rupiah paper banking menurut hukum negara Republik Indonesia. Jadi itu kemarin dengan lembaga eksekutif, jadi mulai dipisahkan ini dari Pak Wiwit sekalian saya sampaikan kepada jadi legislatif silakan bertindak apa saja yang bisa dilakukan pembelaan masyarakat saat masyarakat membawa dokumen itu kemudian diabaikan oleh para pihak. Itu tugas legislatif. Jangan sampai eksekutif ini diminta untuk benturan. Eksekutif adalah wilayah negara yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk netral. Sebagaimana saya dalam jabatan presiden tidak bisa dipaksa untuk berseteru. Saya tidak bisa konflik. Dan memang menurut hukum itu melawan hukum kalau saya konflik. Biarlah eksekutif dan saya itu kemudian melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban menurut koridor hukum. Lembaga legislatif silakan merancang langkah-langkah apabila di lapangan itu terjadi benturan atau peremaian dan sebagainya untuk dikembalikan kepada kedaulatan rakyat. Pokok inti ini coba simulasi. Ini saya simulasi aja. Coba silakan Bu Tuntut, Bu Suratin, Bu Suratin sakit maju Bu Suratin. Betul apa ya? Pak Saroni, Bundi Pak Saroni. Nah, ini Pak Saroni. Kalau ada yang mau disimulasikan, silakan. Tadi malam saya mendengar pembicaraan dari kuasa hukum yang menangani Bu Tuntut. Itu pun karena tidak langsung. Bu Tuntut juga demikian. Semuanya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Nasruddin. Wonten Pak Nasruddin? Di bawah. Kalau ada nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa Pak. Bapak Nasruddin saya sampaikan, yang penting nafsu itu lah penting. Tidak boleh jumawa. Jangan ada nafsu melawan atau membuat perseteruan. Tuntut jangan begitu. Pengadilan jangan dilawan. Pemenang lelang jangan dilawan. Itu sudah bagian dari kebenaran hidup. Tanpa izin dari Tuhan yang Maha Kuasa, peristiwa-peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Berarti rangkaian peristiwa itu harus diterima sebagai takdir dari Yang Maha Kuasa. Yang penting adalah penyelesaian. Waktu menyelesaikan, aura nafsunya, aura mendamaikan semua urusan. Maka dialoglah dengan baik menurut hukum. Bersandarlah kepada Yang Maha Kuasa. Jangan bersandar pada uang. Di mana wujud dari sandaran itu hari ini telah diizinkan menjadi kedaulatan hukum yang berkedaulatan rakyat. Gunakan kedaulatan hukum yang berkedaulatan rakyat itu dengan sebenar-benarnya sebelum yang lainnya. Jangan pernah ada rasa takut. Tapi jika segera bergeser ke materi namanya uang, maka hukum, ini hukum yang Maha Kuasa, selalu saja ada ributan, ada persoalan yang akan kita hadapi dalam menyelesaikan urusan kita. Hilangkan hawa nafsu kita untuk merasa menang atau merasa hebat, merasa jumawa. Tapi gunakan kedaulatan hukum, pemberian dari Yang Maha Kuasa ini untuk mendatangi para pihak yang sedang berurusan itu dengan cara-cara yang baik. Kalau dalam bahasa, mohon maaf saya tak menggunakan terminologi Al-Quran. Bagi yang beragama lain,
Saya sampaikan permohonan maaf terlebih dahulu. Saya tak sampaikan pakai terminologi Al-Quran untuk memudahkan pemahaman. Ad-da'wah, da'watun nas ilallah, yukhrijuna minadh-dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Yukhrijuna minadh-dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Dakwatun nas ilallah. Jadi yang namanya dakwah sesungguhnya itu bersepakat saling menyampaikan ini agar manusia disebutkan bukan agama ini. Manusia itu berarti agamanya apapun. Dakwatun nas, kalau sesama manusia ini bersepakat ilallah kepada yang maha kuasa, yang hidup dan menghidupi, agar selamat. Yukhrijuna, nanti akan terbebas minadh-dhulumatil jahiliyah, dari belenggu malapetaka hidup yang sedang dihadapi, ila nuril Islam, kepada situasi keselamatan. Sing duwe utang gak iso bayar, akhirnya iso lunas, akan selamat. Betul. Sing mengalami ketidakadilan, tiba saatnya akan mendapatkan keadilan, keselamatan dan ketentraman. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara-cara hikmah, santun, damai. Wal mau'izatil hasanah, negosiasi, penjelasan yang baik kepada siapa saja. Jadi pendampingan misalnya Pak Sules mendampingi siapa saja, bil mau'izatil, dengan pembicaraan yang cakap secara santun menurut hukum. Ojo main pokoknya, tidak boleh sekarang ini. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jikapun terjadi satu perdebatan hukum, billati hiya ahsan, tetap jalani dan akhiri dengan cara yang baik. Jangan dengan cara-cara apalagi kekerasan pidana. Jangan dengan cara-cara melanggar hukum. Jangan dengan cara-cara adu fisik. Ini perlu komunikasi, diplomasi, mediasi hukum yang dibenarkan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara hikmah. Ini loh menurut hukum. Harus ketemu siapa lagi agar bisa dipastikan hukumnya kalau ini dianggap belum pasti. Coba saya minta contoh penetapan presiden, fotokopi aja. Fotokopi. Kalau ada yang bawa satu lembar. Ini Bu Suratin contoh, datang ke sini dalam keadaan membawa surat dari pengadilan. Hari Selasa besok itu mau dieksekusi ulang. Ini seperti zamannya Bu Dunia Sri. Ya Pak Ahmad? Iya Pak. Seperti zamannya Bu Dunia Sri, tapi berbeda hukumnya. Ya saya bilang ke Bu Suratin, Bu Suratin, jenengan kesini itu mau sama bapak ya? Pak Sinten namanya? Pak Gunawan, ini suaminya beliau. Pak Gunawan Bu Suratin. Jenengan kesini mau minta apa? Minta perlindungan. Nah, bagaimana melindunginya? Apa besok didatangkan tukang untuk masang seng keliling rumah jenengan supaya pengadilan nggak bisa ngusir? Atau gimana? Kan saya ini kan tanya. Masa nggak tahu? Bingung dia. Akhirnya terus minta penetapan yang wujud seperti ini. Minta penetapan yang pada pokok intinya lelangnya tidak adil. Ya saya sampaikan, apakah ibu telah adil bagi diri ibu? Wong sejak register tidak pernah ngurus, tahu-tahu bawa surat eksekusi. Lo gini bener Bu?
Loh, yang apa kata ini? Oh, tapi gimana? Amanat presiden ini berat. Walaupun menghadapi kayak gitu, ya nopo harus dinas diputar otaknya. Loh, diputar otaknya. Ya apa? Oh ini nyata. Dan saya seberat apapun tidak pernah lari. Saya mendengar jawaban dari kuasa hukum Butut, saya tidak pernah lari. Cuman saya ini ngelus dodol. Kok bisa seperti itu terjadi? Jadi ditanya, pengadilan tidak mengendaki kamu. Bagaimana mungkin ada pengadilan yang nurati Butut menyelesaikan, kok pengadilan menolak? Otak saya ini tidak bisa memahami. Saya tak berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar otak saya ini diberi pencerahan kembali, supaya saya bisa memahami. Ada seorang ibu register ingin selamat, tidak pernah ngurus urusannya. Tahu-tahu sekarang ada surat dari pengadilan, baru datang ke sini. Tapi wong ini amanah. Gimana coba? Nggih Bang. Jadi ini mari harus saling memahami. Saya bilang cobalah sesuai urusannya itu diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya itu bisanya, pokoknya dengan minta saya periksa urusannya, lelangnya memang tidak adil, saya terbitkan surat pembatalan lelang. Selebihnya saya bilang, ini Bu Surati, kalaupun terbit seperti ini belum sampai sekarang. Kalaupun terbit seperti ini, lah gimana wong polisi sama pengadilan itu apa? Dibilang kalau boleh dianggap tidak mengakui saya. Nah, sementara menurut hukum tidak punya hak untuk tidak mengakui. Ayo nyadari. Kalau memang ini ada dua presiden, ya diurus dulu, jangan eksekusi dulu rumah saya. Ayo diurus hukumnya, komunikasilah dengan baik. Butut masih belum terlambat. Coba pikirlah yang baik, buanglah hawa nafsu yang melampaui batas. Tingkatkan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Sampai hari ini masih diizinkan menghuni rumah. Cermati langkah-langkah berikutnya, jangan sampai meremehkan pihak lain, jangan sampai merasa benar sendiri. Walaupun secara hukum ini mutlak kebenarannya, tetapi tidak begitu adanya. Karena hamparan dari Sabang sampai Merauke, nyatanya Pak Jokowi masih dinas di Istana Negara. Itu juga suatu kenyataan hukum, fakta hukum yang tidak boleh dipungkiri. Tetapi untuk melindungi diri, ayo dialoglah dengan semua pihak sebaik-baiknya. Modalnya kejujuran. Apa kejujuran? Sampaikan kalau kondisi tidak berdaya. Sampaikan, Pak saya tidak berdaya, kepada semua pihak. Tapi saya pun telah mendapatkan perlindungan dan keadilan dari negara. Dan semua kerugian pihak manapun akan diselesaikan. Dan dokumen ini tidak untuk ngeles tanggung jawab. Dokumen ini untuk menyelesaikan tanggung jawab negara dan rakyat ini secara benar menurut hukum dan adil. Hanya saat ini belum dipahami. Kuatkan hukumnya. Jangan keburu takut karena uangnya. Karena kalau keburu takut uangnya, ya uang sini yang uang bank yang nggak cukup. Ya kalau uang rupiah cukup tersedia 108 triliun ini menurut hukum, ini uang rupiah. Kalau keliru sudah lain ini. Silakan semua pihak yang menganggap 108 triliun yang dimiliki koperasi ini bukan uang rupiah, silakan diproses menurut hukum. Supaya jelas kebenarannya. Supaya masyarakat ini tidak diombang-ambingkan oleh situasi ketidakpastian hukum. Tapi kalau uang Bank Indonesia memang terbatas jumlahnya, karena situasi ini berangkat dari ketidakpunyaan soal uang bank. Sehingga kalau mau menukar uang bank, ya, maka hukumnya jangan dilalaikan. Bahwa menurut hukum telah selesai. Jangan hukumnya itu tahu-tahu dinegosiasi dengan uang. Tidak boleh. Hukumnya komunikasikan dengan baik, telah mendapatkan kepastian hukum. Menurut hukum, ini lebih tinggi dari pengadilan negeri. Dan negara ini kedaulatan rakyat, ini permintaan rakyat. Hasil pemilu, ini ada yang register dan tidak register. Dan karena belum utuh, maka DPR RI ini
tidak bisa bertindak. DPP yang sah bertindak. Ini hukum, sampaikan dengan baik. Lalu, dialog dengan santun. Jangan sampai ketemu pokoknya. Nggak ketemu pokoknya nanti dilawan pokoknya. Termasuk kalau ada statement dari jurusita karena belum tahu. Pokoknya saya melaksanakan ketetapan ketua pengadilan. Nah, ini penetapan ketua pengadilan sudah dibatalkan oleh presiden misalnya. Tergantung dokumen penelitian kasusnya seperti apa nanti. Sampaikan secara utuh. Jadi jenengan berlepas diri dari dokumen yang diterbitkan oleh negara. Tapi jenengan harus berani menggaransi bahwa ini karena permintaan jenengan piyambak untuk mendapatkan perlindungan. Karena kembali kepada kedaulatan rakyat. Kenapa tadi permulaan saya jelaskan tentang posisi hukum keabsahan presiden, agar tidak ada simpang siur soal kepastian keabsahan presiden, bukan karena mengaku-ngaku sah atau mengaku-ngaku dalam jabatan, tapi ini menurut hukum dan silahkan dikonsultasikan kepada ahli hukum manapun. Kalau perlu diseminarkan. Para pihak diminta untuk seminar. Bahkan dalam situasi ini, anggaplah Bapak Ibu Saudara bukan orang yang register. Anggaplah seperti Pak Wiwit, netral. Kan punya hak konstitusi Pak untuk mendapatkan kepastian sebenarnya presiden yang sah ini siapa. Punya hak atau enggak Pak? Punya hak. Sebatas itu saja, jenengan itu tidak mungkin itu bisa diusir oleh siapa saja. Ini menurut hukum Pak. Tapi kalau main taruh menang sendiri, konflik hasilnya kesewenang. Karena kesewenang-wenangan itu dimulai dari Bapak Ibu Saudara register yang sewenang-wenang mengaku benar sendiri. Coba landailah dalam negosiasi. Apabila ini menurut hukum ada dua presiden, bukankah itu harus dipastikan lebih dahulu siapa presidennya, baru boleh melanjutkan tindakan hukum terhadap saya. Karena siapapun yang nanti jadi presiden, mau saya, mau Pak Jokowi, mau siapa saja yang ditunjuk oleh bangsa ini melalui mekanisme hukum yang berlaku, maka mandat untuk mendapatkan perlindungan, keadilan dan pelunasan hutang itu harga mati. Yang wajib dilaksanakan oleh siapapun. Tidak mesti saya. Jelas Pak SDM ya? Karena negosiasinya adalah rakyat mengalami kebutuhan absolut dan menghendaki perubahan pemerintahan negara Republik Indonesia ini, yaitu sistem ekonomi sesuai dengan Pancasila, yaitu pasal 33, dan penegakan hukum yang adil sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu mandat rakyat. Presidennya itu siapapun, yang dibutuhkan rakyat kepastian mandatnya diterima dan dilaksanakan oleh siapapun. Ini penjelasan saya. Nah, dengan penjelasan ini Bu Tuntun sudah mulai bisa menutup langkahnya. Ya, besok Senin jangan terlambat, jangan keburu ada surat pemberitahuan bagaimana caranya. Ditutup peristiwa-peristiwa hukum itu segera diberitahukan kepada pengadilan dan para pihak terkait dengan cara santun. Jangan bermusuhan. Ini penting. Redakan pertikaian ini dengan damai dalam diri. Nafsu dalam diri ini damaikanlah. Nanti semua urusan akan damai. Mana yang tidak bisa dibicarakan di negeri ini pasti bisa dibicarakan. Orang sedang bertarung karena yang bersandar kepada kekuasaan yang maha kuasa akan segera menemukan ketentraman. Tapi yang bersandar kepada materi uang bank masih membutuhkan waktu untuk tentram. Karena uang bank itu akan menempuh proses hukum kenegaraan. Sehingga harus bersabar dengan hawa nafsunya yang menyandarkan pada uang bank atas penyelesaiannya, karena masih melewati proses kenegaraan. Tetapi yang segera damai dengan menerima pemberian yang maha kuasa atas apa saja yang sekarang diberikan kepada kita untuk melindungi diri, maka akan segera menemukan kedamaian.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwanya akan tenang dan segera menemukan surga-surga yang diluaskan oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga caranya sampaikan dengan hikmah, sampaikan dengan santun. Wal mau'idhah, kalaupun komunikasi, ya tak? Ini misalnya Bu Endang, ya coba cepat waktu itu. Ini kan kalau dianggap Bu sama Bu Anies itu terima, nyatanya ada memori, apa namanya, ada kontra memori banding, ada surat kontra memori banding. Mana jenengan nggak tahu ya? Kan nggak tahu, nggak tahu. Kok iso ngumbo, ada kontra memori banding dari Bu Anies yang disampaikan di pengadilan tadi. Tapi yang seperti itu saya tidak bisa masuk konfliknya. Hukumnya sudah mulai jauh lain. Sampun. Jadi Bu Suratin sama Pak, dengan penjelasan ini dengan pun paham. Sini tidak punya pasukan. Situasi negara masih terjadi perbedaan. Tapi menurut hukum sebenarnya sudah kuat. Sementara saya sendiri siap sewaktu-waktu oleh Pak Jokowi sendiri, oleh para pihak yang terkait, oleh jenengan piyambak, Bapak Ibu Saudara, oleh DPP, kapan saja soal presiden ini diselesaikan, jam berapapun, secara kesatria akan saya limpahkan, saya sampaikan mandat jabatan presiden ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi intinya masyarakat baik yang register maupun tidak register bisa mendapatkan perlindungan hukum cukup dengan meminta hak agar dipastikan siapa presidennya. Itu cukup Pak. Dari semua dokumen ini ditutup, cukup itu. Kan lebih dari cukup itu. Lebih dari cukup. Secara hukum lebih dari cukup. Kami mohon mempunyai hak konstitusi untuk dipastikan presiden yang sah menurut hukum, apakah Bapak Mujais atau Bapak Insinyur Joko Widodo atau yang lainnya. Tetapi bagi saya dan pemahaman saya menurut hukum yang sah adalah Bapak Mujais, dan saya bertindak berlindung atas produk hukum dari Bapak Presiden selaku hakim memutus perkara pada pengadilan Mahkamah Negara ini. Kata-kata yang bisa dipakai pas. Tapi komunikasi jangan merasa benar sendiri. Akomodir kebenaran orang lain. Bantu mencari solusi. Apa yang tidak bisa didialogkan? Wong negara ini berdasarkan Pancasila, musyawarah mufakat. Nggak boleh ada kata pokoknya aku nggak percaya dengan dokumenmu. Ya nggak boleh. Ini kan nanti negara pokoknya. Maksud Pak Saroni, jenengan ya begitu, Pak jenengan kalau nggak mau keluar rumah kenapa? Loh, perlu sampai tanya. Nah saya pemenang lelang, bla 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 bla. Ini kan sudah dibatalkan oleh presiden. Ganti ruginya pun ini juga disiapkan mekanismenya. Loh, ini perlu dialog. Apalagi alasannya ini Pak Saroni kan sudah diusir dari rumah sejak tahun 2012. Sekarang mau kontrak rumah, melanjutkan tidak punya uang. Register, ya apa semuanya iso mlebu meneh minta keadilan, lu gak selem. Jadi, saya mau ini keluar masyarakat. Orang berdaulat. Ya apa ya harus diberi solusi. Tapi saya sampaikan ke Pak Saroni. Bapak Saroni, di sini nggak ada apa-apa. Adanya ya hukum. Kalau mau berlindung atas nama hukum silahkan. Kalau tidak ini gitu. Jadi ini semua nanti kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu sekalian bisa mengusulkan, sudah saya tidak cocok dengan Pak Mujais diganti Pak Sunari, atau diganti Pak Saroni, atau diganti Pak Ahmad presidennya. Itu bebas. Diganti Pak Badar misalnya. Tidak mudah menandatangani dokumen dan atasnya berbunyi Presiden Republik ini tidak mudah.
Nggak mudah Pak SDM. Amanat yang tidak ringan. Tanggung jawab hal-hal yang lain-lain jika ada sesuatu tidak ringan. Hitungannya itu harus tenang. Ini sudah menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, stabilitas nasional, stabilitas keamanan dan lain sebagainya. Itu sudah masuk dalam ruang lingkup tanggung jawab. Jadi tindakannya tidak boleh sembrono. Provokasi saja tidak boleh. Makanya saya hanya bisa menyampaikan pandangan hukum tentang keabsahan presiden, dan saya tidak pernah mengaku-ngaku sah dalam jabatan presiden. Saya hanya menjelaskan keabsahan dalam jabatan presiden, dan sewaktu-waktu siap melimpahkan, meletakkan atas kehendak rakyat, atas kehendak Pak Jokowi, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan para pihak terkait yang sah menurut hukum. Maka sewaktu-waktu saya siap untuk menyerahkan, melimpahkan dan sebagainya. Apapun bunyi konstitusi. Urusan saya jangan khawatir. Map-map yang sedang dimandatkan bersamaan dengan penyerahan mandat itu akan saya limpahkan mandat itu kepada siapa saja presidennya. Karena itu mandat penjenengan semua selaku rakyat, yang pada pokok intinya perubahan sistem ekonomi untuk bisa melunasi hutang dan melanjutkan hidup. Yang kedua, pada pokok intinya reformasi dan revolusi penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman yang melindungi dan mengayomi masyarakat secara adil menurut hukum. Kan pada ini kan itu mandatnya. Jadi siapapun nanti akan saya limpahkan bersamaan dengan map-map yang sudah dengan mandatkan dengan tindakan hukum register, selama tindakan hukum register itu tidak dicabut. Di forum apa? Menurut penjelasan. Nah, silakan ini Pak Wiwit memberikan tambahan pandangan hukum beliau yang aktif dalam kenegaraan secara netral Pak Wiwit. Kalau Pak Wiwit berkenan untuk memberikan sebuah wawasan dan untuk tidak provokasi dalam hal ini murni pandangan hukum, termasuk seandainya ada kelemahan menurut hukum, Pak Wiwit bisa kasih wawasan potensi kalau menurut Pak Wiwit itu ada celah potensinya di mana, supaya menjadi ruang waspada bagi Bapak Ibu sekalian yang register agar tidak bertindak melampaui batasan kedaulatan hukum. Saya tambahkan kalau ada yang bertanya silakan nanti bertanya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Wiwit nanti Mas Kotar itu untuk menambah. Nah, saya tanya apakah jenengan jelaskan tanpa saya atau ada saya? Kan kadang orang nyaman kan kalau nggak ada saya. Tapi tidak, saya siap menunggu dan siap ini. Nanti Mas Toto tak beri kesempatan dan bisa bicara. Ya. Atau tak balik, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang bertanya silakan tanya, tak selesaikan, saya tinggal. Terus Pak Wiwit biar leluasa untuk menyampaikan pandangan politiknya atas situasi ini, bebas ini. Ya. Apa begitu? Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Mas Kota nanti sampaikan pandangan politiknya. Ini bebas. Monggo sing taklet. Dada sudah cukup jelas. Cukup jelas ya. Jadi nanti surat-surat terakhir menurut eksekutif ini akan ada perubahan. Karena setelah dikirim surat ke DPR itu ada perubahan hukum. Ini surat yang draftnya sedang disusun eksekutif untuk membantu, termasuk untuk nanti menyesuaikan ini dokumen. Tidak ada yang bertanya? Pak Parlan? Ya? Silakan kalau bertanya. Bu siapa Sulase? Bu Heri? Ya? Nah, Bendang double. Pak Amanat? Monggo Pak Tejo. Ya Pak Tejo ya? Hanya itu bisa karena
Ya Pak Margono. Tapi saya kira karena sudah paham dan sangat jelas, kalaupun ada wilayah yang belum paham ini mau dipahami kembali. Saya tidak seperti biasanya pakai gaya guyonan yang agak ini, karena ini ada pernyataan-pernyataan yang berdimensi hukum. Jaga ini sewaktu-waktu ada wartawan yang akan bertanya, tidak perlu ketemu saya, silakan diputarkan statement saya pada forum kali ini. Karena biasanya bertanya soal keabsahan masalah presiden. Itu statement saya pada ruang lingkupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.